Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ayuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, nahmadullah ta'ala ala ni'amihi al-katsirah hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal majlis li ajli al-ihtitam fi ta'allumi li barnamaji ta'limil lughah al-arabiyyah al-kalam. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafaati yaumil mahsyar. Taib, fi hadzal masa nuridu an nakhtatim barnamajana fi ta'limil lughah al-arabiyyah li khilqah al-ula, ya. Kita pada sore hari ini hendak melakukan penutupan sekaligus kajian singkat untuk program bahasa Arab di level 1 yang sudah kita pelajari selama 3 bulan. Taib ayuhal ikhwah, nuridu an nata'allama an kitabi adabid dunya wad din al-muallif Abul Hasan al-Mawardi, karya dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Mawardi al-mutawaffa 450 hijriyatan. Uridu an ashraha lakum an hadzal kitab bil lughataini, li'annana qad ta'allamna al-lughah al-arabiyyah la budda numarisu anfusana fi takallumi al-lughah al-arabiyyah wa kadzalika lis-sima'ah fil istima' takallumi al-lughah al-arabiyyah. Pada sore hari ini kita akan menjelaskan kitab Adabud Dunya wad Din, ya, karya Abul Hasan bin Ali bin Habib al-Basri, Muhammad bin Habib al-Basri al-Mawardi, yang meninggal tahun 450 Hijriah. Kita akan mencoba 2 bahasa supaya sekaligus melatih mendengarkan dari bahasa Arab, ya. Taib, kita akan menjelaskan tentang adabul ilmi, pentingnya terhadap ilmu, ahammiyatul ilmi, ya, atau adabul ilmi, ya. Taib, hayya nabda ta'allumana fi hadzal masa bitilawati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ullaha ta'ala Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, ya. Taib, adabul ilmi, pentingnya terhadap ilmu. Apa sih, kenapa sih kita harus mencari ilmu dalam kitab Adabud Dunya wad Din ini? Yang pertama adalah i'lam annal ilma asyrafu ma raghiba fihi ar-raghib. Annal ilma syarafun, sungguhnya ilmu adalah kemuliaan bagi seorang yang pencinta, ya, pencinta, maka ilmu adalah sesuatu yang harus dicintai. Wa afdalu ma tuliba wajadda fihi at-talib, dan sesuatu keutamaan yang harus dicari bagi seorang penuntut ilmu, ya, bagi seorang pencari, itu adalah ilmu. Karena faktanya kebutuhan kita terhadap ilmu ini melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kita sore hari ini kita akan melakukan sholat maghrib, maka tentunya kita harus mengetahui ilmu daripada al-wudu, ya, as-sholat, ya, waktu masuk maghrib, waktu berbuka, ya kan. Ini adalah ilmu-ilmu yang harus kita pelajari sebelum masuk kewajiban-kewajiban secara syariat. Ini menunjukkan bahwasanya kebutuhan kita terhadap ilmu itu jauh lebih penting daripada kita terhadap kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Wa anfa'u ma kasabahu wa aktanahu al-kasib, dan lebih bermanfaat apa yang kita dapatkan, apa yang kita cari, ya, apa yang kita usahakan, itu adalah ilmu, ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman sangat melarang menyamakan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Ya, tentu berbeda, ikhwan sekalian. Beberapa keutamaan dari orang yang berilmu diantaranya adalah akan mengangkat derajat kita beberapa derajat. Dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Jadi tidak akan sama orang yang berilmu dan tidak berilmu. Contohnya, ketika kita melakukan suatu amalan dengan ilmu, itu akan bernilai di mata Allah jauh lebih utama dibanding tanpa ilmu. Contohnya puasa yang kita lakukan, sholat, wudu, ya. Banyak dari kita yang belum paham hakikatnya apa rukun dan syarat daripada wudu, apa rukun dan syarat daripada sholat. Ini merupakan ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari, ya. Al ilmu yang qasimu ila qismain, ya. Menurut Imam An-Nawawi dibagi menjadi dua. Apa saja ilmu? Ada yang tahu? Ilmu dibagi menjadi dua secara kewajiban. Yang pertama adalah fardu ain. Ya, fardu ain itu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Contohnya apa? Ilmu yang berkaitan dengan ibadah syariah, ibadah mahdhah yang wajib. Contohnya sholat, ya, wudu. Nah, wudu ini sebenarnya bukan kewajiban, tapi wasilah kepada kewajiban sehingga menjadi wajib. Ya, itu adalah fardu ain, hukumnya wajib. Ya, benar-benar ilmu, ya, ilmu artinya kita mempelajari setelah runtut bagaimana rukun dan syaratnya, tata caranya. Itu adalah ilmu-ilmu yang harus kita pelajari secara fardu ain. Ya, ini sholat, puasa, ya, puasa ini juga harus kita pelajari dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah apa? Selain fardu ain, fardu kifayah, ya, kewajiban kepada suatu kaum jika sudah ada yang melakukannya atau mengetahuinya, memahaminya, maka gugurlah kewajiban bagi golongan kaum tersebut. Ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban terhadap fardu kifayah ini itu sebenarnya menurut para ulama, terutama Syekh Imam An-Nawawi mengatakan bahwa menunjukkan maziyah atau keutamaan orang yang mempelajari ilmu fardu kifayah. Contohnya bahasa Arab ini secara hukum itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu menunjukkan bahwa kemuliaan orang yang mempelajarinya, karena dia akan menjadi ukuran bagi suatu kaum tersebut. Ya. Jadi sangat merugi. Bukan berarti yang namanya fardu kifayah kita sudah tidak ada kewajiban karena kita sudah ada yang bisa. Itu pemahaman yang sangat keliru, ya. Dan itu terjadi di kalangan masyarakat. Padahal semakin kita mempelajari ilmu-ilmu fardu kifayah menunjukkan keutamaan fadl atau maziyah dari ilmu tersebut. Ya, contohnya bahasa Arab, ilmu hadis, hifdzul Quran, hafal Al-Quran, itu semuanya secara hukum fardu kifayah, ya. Tetapi bagi yang mengerjakannya justru itu adalah kemuliaan, ikhwas sekalian. Jadi jangan dibalik, oh mentang-mentang bukan kewajiban fardu ain maka bukan kewajiban saya, itu salah, ya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang sifatnya itu fardu kifayah tapi memiliki keutamaan bagi yang mempelajarinya, seperti mempelajari hadis, ya, mempelajari usul fiqh, ya. Dan bahasa Arab ini adalah sifatnya itu pembuka, ya, apa? Pembuka bagi ilmu-ilmu yang lain, ya. Untuk membuka keilmuan-keilmuan yang lain itu dengan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang sifatnya sunnah. Contohnya ilmu untuk melakukan sunnah qobliyah, ya. Kemudian ilmu untuk melakukan umroh. Nah, ini dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya itu alal faur atau cepat-cepat, segera. Contohnya besok saya akan berangkat umroh, maka saya wajib memahami ilmu tentang umroh, ya.
Atau yang kedua adalah at-tarahi, yang sifatnya itu tidak tergesa-gesa. Contohnya setahun depan saya ikut umroh, ya tidak harus sekarang untuk pelajari ilmu daripada umroh. Ya, semakin kewajiban atau ibadah yang akan kita lakukan itu semakin dekat, maka semakin wajib pula kewajiban tersebut. Contohnya nanti pukul 5:30-6 ini kita akan melakukan sholat maghrib ya. Nah, sholat maghrib ini tentu kita akan butuh ilmu tentang wudhu, tentang sholat. Sekarang masih jam 4, itu masih boleh belum mempelajarinya. Tapi semakin dekat akan semakin wajib. Ya, itu adalah sifat daripada ilmu. Rasulullah bersabda, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum rajulan. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang seahli ibadah itu seperti halnya keutamaanku terhadap orang yang paling rendah di antara kalian. Bayangkan, antara dua orang, antara orang yang alim, orang yang ahli ibadah, itu Allah bahkan Rasulullah sangat mengutamakan orang yang berilmu. Maka jangan lelah untuk selalu menuntut ilmu. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan kita mencintai ilmu, itu akan mencintai juga bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini adalah kunci daripada semua ilmu agama, ya. Seperti itu. Bayangkan orang yang ahli ibadah dengan orang tanpa ilmu, yang satu orang yang berilmu, itu jelas utama orang yang berilmu. Contohnya secara mudah itu ketika kita tiba-tiba perbedaan antara setan itu lebih takut dengan orang yang berilmu, ya. Ada sebuah kisah ketika seseorang yang berilmu itu tidur, ya, sebelum duhur dia niatkan untuk tidur qailulah. Ada yang tahu tidur qailulah? Nah, tidur sunnah, ya, tidur sunnah sejenak untuk mengumpulkan tenaga agar ketika bangun dia memiliki kekuatan untuk beribadah yang lebih kuat. Yang satunya lagi, dia melakukan sholat sunnah pada tepat waktu istiwa, ketika matahari tepat di atas ubun-ubun. Ini hukumnya apa? Haram, ya kan? Yang satu ini tanpa ilmu, yang satu ini pakai ilmu walaupun dia tidur. Maka Allah sangat mencintai orang yang berilmu. Ya, di antara kita ada nggak yang sering mengalami keraguan? Saya sudah wudhu apa belum ya? Nah, atau saya sholat berapa rakaat? Ya, itu mana yang kita pilih, Bapak Ibu sekalian? Ya, ada sebuah kaidah. Saya kasih ilmu caranya. Dalam usul fiqh kita mengenal al aslu baqa'u makana ala makana, bahwasanya asalnya sesuatu itu terhadap sesuatu itu pada permulaannya. Contohnya gini, saya tahu lantai ini itu antara najis dan suci 50-50 atau tidak 50-50 kan ya. Maka ketika kita mempunyai keraguan seperti itu, kita kembali ke hukum asal. Hukum asalnya lantai ini adalah suci, ya kan? Maka kita yang mengambil hukum asalnya dengan memakai kaidah al aslu baqa'u makana ala makana. Jangan sampai kita dibiarkan ragu, karena ragu itu dari setan. Saya teringat ketika saya di pesantren, ketika itu pesantren Salafiyah, ya, itu yang ikhwan, yang cowok itu biasa mandi di sumur dan mandinya pakai sarung. Ada salah satu santri, dia tuh orang yang paling ragu-ragu dalam ibadah, sehingga mandi itu nggak selesai berjam-jam. Ustadznya ini marah, ustadznya ini. Akhirnya untuk memberhentikannya, dia menyiram air got ke dalam sumur itu. Nah, akhirnya santri ini berhenti. Yang salah siapa coba? Ya, apakah ustadznya salah? Nah, tidak, Bapak Ibu sekalian. Yang salah adalah santrinya. Dia mengalami penyakit keraguan-raguan dari syaitan. Sedangkan ustadz ini dia melakukan dengan ilmu bahwa sumur itu tidak akan najis dengan disiram air sedikit daripada air yang najis, karena jumlahnya besar. Nah, ya kan?
tidak akan berubah. Bahkan dalam hadis dikatakan air sumur itu akan suci walaupun ada tetesan darah haid atau kotoran bekas kain haid. Dalam hadis dikatakan seperti itu, sampai seperti itu Rasulullah. Jadi artinya apa? Ketika kita melakukan keseharian itu dengan ilmu, itu akan bernilai lebih utama di mata Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi dalam sholat. Nah, dalam sholat ini ada pengecualian. Ketika kita ragu antara 3 atau 2, kita pilih yang mana? Nah, yang benar adalah pilih yang 2. Hanya dalam sholat. Ya, dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, beberapa kitab juga dikatakan untuk sholat itu kita mengambil yang sedikit, ya, karena ketika kita mengambil sedikit, menambah 1 rakaat lagi, itu kita mengalahkan keinginan setan untuk membuat kita ragu, ya, seperti itu. Banyak sekali yang keraguan-raguan ini menjadi was-was dari seorang muslim yang ingin beribadah. Contoh ada yang takbirnya berkali-kali, ada nggak di sekitar kita? Allahu Akbar. Itu dalam ilmu fikih sangat dipertanyakan. Karena apa? Sholat itu takbiratul ihram cukup 1 kali. Sedangkan dia berapa kali? Ya kan? Nah, apakah dia akan menambah rukun? Hukumnya bagaimana? Nah, itu bisa jadi bermasalah sholatnya. Maka ketika kita sholat mau takbir kok salah niat, itu kita harus dalam kitab Fatwa Al-Imam An-Nawawi itu harus dibatalkan terlebih dahulu takbir yang pertama. Nggak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu akhirnya masuk beberapa kali takbir dalam satu sholat. Mau takbir Allahu Akbar. Nah, kalau memang benar-benar ragu, kita belum meniatkan sholat isya, belum menyebutkan isyanya, masih menyebutkan maghrib, kan kita kadang-kadang kita salah. Kita batalkan takbir yang pertama, relax dulu, kita batalkan, baru niat lagi. Tapi banyak sekitar kita, termasuk di tempat musola saya itu ada yang sampai berkali-kali secara berurutan. Nah ini harus berhati-hati, ya. Tentunya kalau kita membahas fikih, ilmu fikih ini akan banyak perbedaan karena fikih itu bersifat dunia, bersifat berdasarkan landasannya adalah sangkaan atau kesimpulan dari ilmu-ilmu usul fikih. Tetapi ada ilmu yang sifatnya itu adalah qat'i, yakni sudah ada menjadi ketetapan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu sudah pasti. Tapi yang sifatnya itu istihad para ulama tentunya akan menemukan banyak perbedaan. Nah ini yang sering terjadi di kalangan masyarakat, ya. Banyaknya perbedaan selama itu tidak tidak merubah akidah, maka itu sangat sah-sah saja dalam ilmu fikih, ya. Ilmu fikih. Memang dalilnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi ketika orang sholat itu para sahabat melihat Rasulullah ada yang dari depan, dari samping, dari belakang, sehingga menimbulkan banyak perbedaan cara pengambilan hukum, cara melihat para sahabat dan sebagainya, itu yang membuat berbeda. Prinsipnya ya, dalam perbedaan fikih ini kalau saya mengambil, yang pertama tidak boleh memaksakan diri. Bisa jadi kita yang tidak tahu alasannya, istimbatnya, hukumnya atau sumbernya. Yang kedua, tidak boleh merasa paling benar, ya, tidak boleh merasa paling benar. Yang ketiga, itu tidak boleh menjadi alasan untuk loyalitas al-wala wal bara, karena perbedaan hukum, ya, perbedaan hukum. Janji setia al-wala wal bara itu hanya kepada Allah dan Rasul, ya, bukan pada golongan. Ya, ini kita saling mengingatkan. Baiklah sekalian, saya ingin membacakan sebuah hadis lagi yang terakhir, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu hari ya ini ya, anna Rasulullah dakhala al-masjid fa idza huwa bimajlisaini, ya. Ketika suatu hari Rasulullah masuk ke masjid dan dia menemukan dua majlis yang sama-sama keduanya ini dalam kebaikan.
ahaduhuma yadhkurunallah, satu majlis lagi sedang berzikir kepada Allah, wal akhar yatafaqqahuna, yang lainnya sedang menuntut ilmu, yatafaqqahuna fiddin, memperdalam ilmu agama. Maka Rasulullah mengatakan, kilal majlisaini ala khairin, kedua majlis ini dalam keadaan baik, wa ahaduhuma ahabbu ilayya min sahibihi, dan salah satunya lebih aku cintai dari yang satunya lagi. Amma haula'i fayadhkurunallaha ta'ala wa yas'alunahu, adapun orang-orang yang berzikir kepada Allah, mereka meminta kepada Allah. Fa in sa'a a'tahum, jika Allah berkehendak Allah akan memberikannya. Wa in sa'a mana'ahum, dan jika Allah berkehendak Allah akan mencegahnya atau tidak memenuhinya. Wa ammal majlisul akhar, sedangkan majelis yang lain, fa yata'allamunal fiqha, mereka adalah orang-orang yang belajar fikih. Wa yu'allimunal jahila, mereka mengajarkan orang-orang yang bodoh atau tidak tahu. Wa innama bu'ithu mu'alliman, sedangkan aku diutus untuk menjadi seorang mu'allim, pengajar. Wa jalasa ila ahli fikih, maka Rasulullah memilih duduk bersama ahli fikih. Ya, itu sekalian keutamaan dari majelis ilmu. Maka siapapun yang belajar di Al-Kalam sudah seharusnya untuk mencintai ilmu, ya, ilmu agama. Karena dengan mencintai agama, setiap hari kita menuntut ilmu dengan cara apapun. Kalau zaman dahulu itu ada toleransi kebodohan terhadap suatu syariat agama karena dua hal. Dalam kitab yang pertama dikatakan karena mu'alaf, karena hatinya masih rapuh. Yang kedua karena tidak adanya ulama yang masuk ke daerah tersebut. Tapi sekarang ini tidak ada salah satu pun, ya, alasan keduanya ini yang masuk ke kita, apalagi di era digital, ya. Kita bisa belajar secara online, bisa menggali pertanyaan secara online dengan ustadz-ustadz manapun. Ini menunjukkan bahwa udurnya kebodohan kita terhadap suatu hukum itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi, ya, sudah terangkat. Maka sudah dibebani kewajiban kita untuk menuntut ilmu, ya, seperti itu. Wa'lam anna kullal ulum syarifah, sungguhnya semua ilmu adalah kemuliaan, ya. Walikulli ilmin minha fadilah, dan sungguhnya setiap ilmu memiliki keutamaan. Wal ihatatu bijami'iha muhalun, dan menguasai semua ilmu itu sesuatu yang enggak mungkin. Mungkin apa tidak menguasai semua ilmu? Enggak mungkin, ya. Qila li ba'dil hukama, para ahli hikmah mengatakan, man ya'rifu kullal ulum, siapa yang mengetahui semua ilmu, faqala kullun nasi, semua orang. Artinya tidak akan mungkin kita mengetahui semua ilmu, ya, seperti itu. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah aku berikan kepadamu ilmu kecuali sedikit, ya. Imam Abu Hanifah itu dari semua pertanyaan yang ditujukan kepada beliau itu hanya sepertiga yang ia jawab, yang lainnya itu ia jawab dengan la adri, aku tidak tahu. Artinya bukanlah sebuah kehinaan ketika kita mengatakan apa yang tidak kita ketahui dengan aku tidak tahu. Nah, terkadang tantangannya seorang ustadz atau kita bahkan, ya, itu adalah terpancing untuk menjawab semua pertanyaan. Nah, ini yang menjadi sebuah tantangan buat kita, bahwa tidak semua apa yang ditanyakan itu harus kita jawab jika itu memang di luar kapasitas kita, dan jika perlu kita tunda. Dan itu sangat wajar apa yang terjadi pada ulama-ulama terdahulu, ya, bukan menjawab semua pertanyaan, dan itu akhirnya sangat berisiko sangat tinggi, ya, karena kita berbicara tentang hukum, ya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyangka ilmu itu adalah ada batasnya, artinya sudah menguasai semua ilmu, maka dia sudah membatasi haknya ilmu, ya. Dan dia meletakkan ilmu tersebut kepada sifat, ya, tidak pada sifat yang Allah tempatkan. Karena Allah berfirman tadi, Allah memberikan ilmu kepada kita hanyalah sedikit, ya. Jadi jangan takut untuk mengatakan jika memang belum tahu, kita tidak tahu. Kita cari sumbernya yang lebih kuat, al-mu'tamad, yang lebih
konkret, yang lebih bisa dijadikan pegangan. Taib ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, fi hadzal masa ta'alamna qadra salasatu asyurin fi ta'allumi al-lughah al-arabiyyah, ya. Nuridu an naqtatima al-barnamaj li hadha ta'lim, thumma nabda'u bi barnamaj al-akhar atsani, yakni ba'da Idul Fitri insyaallah. Wa nuridu minkum wa alaikum an tuhibbu al-ilm, ya. La ba'sa an tata'allamu al-lughah al-arabiyyah fi ayyi makanin kan, walakin narjukum an tata'allamu kullal ulum asyar'iyyah. Taib ayyuhal ikhwah, melalui taklim singkat ini kita berharap dengan selesainya pembelajaran bahasa Arab pada level 1 ini, kita tetap terus menuntut ilmu dimanapun berada, ya, baik di Al-Kalam maupun di luar Al-Kalam, karena ini semua ikhwah sekalian yang secara online menyaksikan video ini, ya. Jadi intinya adalah kita harus memahami pentingnya ilmu agama bagi kehidupan kita, ya, karena ilmu ini sangat penting untuk membimbing kita menuju kampung akhirat. Karena al-ibadah bidul, syaratnya ibadah diterima oleh Allah apa? Ada dua. Yang pertama adalah apa? Ittiba'an bi sunnati Rasulillah, tsumma al-ikhlas, ya. Kedua ini adalah syarat bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ayyuhal ikhwah, alhamdulillah kita akan tutup taklim kita secara singkat ini, kemudian kita lanjutkan untuk pembagian takjil dan persiapannya dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, asa ayanfa'ana Allahumma ta'alamna wa taqabbalallahu minna siyamana wa ibadatina wa qiraatina wa naktafi bitilawati qiraatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.